Halo teman-teman, perkenalkan saya Larasati Agnes Monika Pasaribu, peserta pelatihan dasar CPNS 2023, Angkatan 3, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Siapakah yang dimaksud penyelenggara publik tersebut? Adapun yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa aparatur sipil negara adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana pula tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik tercantum asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut. Kemudian terdapat 3 kode etik berorientasi pelayanan publik, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku ini adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Standar mutu pelayanan yang berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan diarahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara, misalnya layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan konsumen. Kebutuhan dan harapan tersebut pun berbeda-beda sesuai dengan karakteristik individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, konsep mutu dalam konteks ini menuntut sikap responsif dan empati dari petugas pemberi layanan kepada individu atau sekelompok individu pengguna layanan. Aparatur harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan ataupun harapan masyarakat terhadap layanan yang ingin mereka dapatkan. Dengan demikian, kunci pelayanan kesejahteraan adalah kepuasan para pengguna layanan. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku ini adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Pegawai ASN dituntut untuk memberikan pelayanan dengan ramah yang ditandai dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapi. Cekatan yang ditandai dengan cepat dan tepat waktu. Solutif yang ditandai dengan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih layanan yang tersedia. Dan dapat diandalkan ditandai dengan mampu
akan dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku ini adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Melakukan perbaikan tiada henti artinya bahwa memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah: yang pertama ada partisipatif, kemudian ada transparan, kemudian responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN, yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat. Dan yang terakhir, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang selanjutnya, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, jaminan, keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana, dan yang terakhir, secara berkala, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Seperti yang dapat kita lihat pada cuplikan video berikut ini, core value ASN berorientasi pelayanan publik dapat kita aktualisasikan di lingkungan kerja kita dengan cara memberikan pelayanan yang prima, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat yang berkepentingan untuk menyelesaikan urusannya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang berorientasi pelayanan. Sekian dan terima kasih.